Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk formasi penata layanan operasional dengan materi kompetensi teknis bagian yang kedua. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang penata layanan operasional menghadapi situasi di mana seorang warga marah karena merasa pelayanan yang diberikan lambat. Pendekatan komunikasi apa yang paling efektif untuk menenangkan situasi ini? A. Mengabaikan kemarahan warga dan melanjutkan pelayanan seperti biasa. B. Merespon dengan nada tinggi untuk menunjukkan otoritas. C. Meminta warga tersebut untuk kembali di lain waktu ketika suasana hatinya lebih baik. D. Mendengarkan dengan empati, meminta maaf atas ketidaknyamanan, dan menawarkan solusi konkret. E. Memanggil keamanan untuk mengeluarkan warga tersebut dari kantor. Jawaban yang tepat adalah D. Pendekatan yang paling efektif adalah mendengarkan dengan empati, meminta maaf atas ketidaknyamanan, dan menawarkan solusi konkret. Ini menunjukkan bahwa keluhan warga diambil serius, ada pengakuan atas masalah yang terjadi, dan ada upaya nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendekatan ini dapat meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan warga terhadap layanan yang diberikan. Berikutnya soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan eskalasi dalam konteks penanganan keluhan pelanggan? A. Proses mempercepat penyelesaian keluhan. B. Tindakan mengabaikan keluhan yang berulang. C. Prosedur memindahkan keluhan ke tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. D. Metode untuk mengurangi jumlah keluhan yang masuk. E. Teknik untuk menyederhanakan proses pengaduan. Jawaban yang tepat adalah C. Eskalasi dalam penanganan keluhan pelanggan merujuk pada proses memindahkan atau menaikkan penanganan keluhan ke tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Ini biasanya dilakukan ketika keluhan tidak dapat diselesaikan pada tingkat awal atau memerlukan otoritas atau keahlian yang lebih tinggi untuk penyelesaiannya. Berikutnya soal nomor 3. Dalam sebuah kasus, seorang penata layanan operasional menerima keluhan dari dua warga yang bertentangan mengenai prioritas proyek pembangunan di daerah mereka. Bagaimana cara terbaik untuk menangani konflik ini? A. Memihak pada salah satu warga yang lebih persuasif. B. Mengabaikan kedua keluhan karena bertentangan. C. Memfasilitasi dialog antara kedua pihak dan mencari solusi yang mengakomodasi keduanya. D. Meneruskan masalah ke atasan tanpa mencoba menyelesaikannya. E. Menunda pengambilan keputusan hingga konflik mereda dengan sendirinya. Jawaban yang tepat adalah C. Cara terbaik adalah memfasilitasi dialog antara kedua pihak dan mencari solusi yang mengakomodasi keduanya. Ini memungkinkan kedua pihak merasa didengar, membantu memahami perspektif masing-masing, dan berpotensi menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini juga menunjukkan profesionalisme dan netralitas dari penata layanan operasional dalam menangani konflik. Berikutnya soal nomor 4. Dalam konteks pemberian informasi yang jelas dan akurat, apa yang dimaksud dengan jargon? A. Bahasa formal yang digunakan dalam dukungan resmi. B. Istilah teknis atau khusus yang digunakan dalam profesi atau kelompok tertentu. C.
bahasa yang dipermudah untuk pemahaman awam. D. Kata-kata motivasi dalam pelayanan publik. E. Singkatan umum yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Jawaban yang tepat adalah B. Jargon merujuk pada istilah teknis atau khusus yang digunakan dalam profesi, pekerjaan, atau kelompok tertentu. Dalam konteks pelayanan publik, penggunaan jargon yang berlebihan dapat menghambat komunikasi efektif dengan masyarakat umum yang mungkin tidak familiar dengan istilah-istilah tersebut. Berikutnya soal nomor 5. Seorang penata layanan operasional diminta untuk menjelaskan prosedur kompleks pengurusan izin usaha kepada seorang warga yang tidak memiliki latar belakang bisnis. Pendekatan apa yang paling efektif untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas dan akurat? A. Menjelaskan prosedur secara rinci menggunakan istilah teknis untuk memastikan akurasi. B. Memberikan brosur tentang prosedur dan meminta warga membacanya sendiri. C. Menggunakan analogi dan bahasa sehari-hari disertai dengan diagram atau infografis sederhana. D. Mengarahkan warga ke website pemerintah untuk mencari informasi sendiri. E. Meminta warga untuk berkonsultasi dengan pengacara atau konsultan bisnis. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan paling efektif adalah menggunakan analogi dan bahasa sehari-hari, disertai dengan diagram atau infografis sederhana. Ini membantu menyederhanakan konsep kompleks menjadi lebih mudah dipahami, sambil tetap mempertahankan akurasi informasi. Penggunaan alat bantu visual seperti diagram atau infografis dapat membantu pemahaman dan retensi informasi, terutama untuk prosedur yang melibatkan banyak langkah. Berikutnya soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan raport dalam konteks membangun hubungan baik dengan masyarakat atau pengguna layanan? A. Sistem pelaporan kinerja pegawai. B. Metode pengarsipan dokumen pelayanan. C. Hubungan saling percaya dan saling pengertian. D. Prosedur standar operasional pelayanan. E. Teknik persuasi untuk memenangkan argumen. Jawaban yang tepat adalah C. Raport merujuk pada hubungan saling percaya dan saling pengertian yang terbangun antara dua pihak. Dalam konteks pelayanan publik, membangun raport dengan masyarakat atau pengguna layanan sangat penting untuk menciptakan interaksi yang positif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif. Berikutnya soal nomor 7. Seorang penata layanan operasional ingin membangun hubungan baik dengan komunitas lokal untuk meningkatkan partisipasi dalam program pemerintah. Strategi mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? A. Mengirimkan surat edaran tentang program pemerintah ke seluruh rumah tangga. B. Mengadakan pertemuan formal di kantor pemerintah dengan jadwal yang ketat. C. Mengorganisir acara informal di tingkat komunitas dan aktif berpartisipasi di dalamnya. E. Menunggu masyarakat datang ke kantor untuk mendapatkan informasi. E. Membuat pengumuman melalui media sosial tanpa interaksi lebih lanjut. Jawaban yang tepat adalah C. Strategi yang paling efektif adalah mengorganisir acara informal di tingkat komunitas dan aktif berpartisipasi di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan interaksi langsung dan personal dengan masyarakat dalam suasana yang lebih santai, membangun kepercayaan dan memfasilitasi komunikasi dua arah. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk terlibat langsung dengan masyarakat.
yang dapat meningkatkan partisipasi dalam program-program pemerintah. Berikutnya soal nomor 8. Dalam konteks pelayanan prima, apa yang dimaksud dengan service recovery? A. Proses pemulihan sistem teknologi informasi setelah gangguan. B. Upaya untuk memperbaiki layanan yang buruk dan memulihkan kepuasan pelanggan. C. Prosedur pengembalian barang yang dibeli oleh pelanggan. D. Metode untuk memulihkan energi pegawai setelah jam kerja panjang. E. Teknik untuk memulihkan data pelanggan yang hilang. Jawaban yang tepat adalah B. Service recovery merujuk pada upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk memperbaiki layanan yang buruk dan memulihkan kepuasan pelanggan setelah terjadi kegagalan dalam pelayanan. Ini melibatkan tindakan-tindakan seperti permintaan maaf, kompensasi, penjelasan, dan tindakan korektif untuk memastikan masalah serupa tidak terulang di masa depan. Berikutnya soal nomor 9. Seorang penata layanan operasional menghadapi situasi di mana sebuah kesalahan administratif menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan dokumen penting warga. Bagaimana prinsip pelayanan prima harus diterapkan dalam situasi ini? A. Menyembunyikan kesalahan dan berharap warga tidak menyadarinya. B. Menyalahkan sistem atau rekan kerja atas kesalahan yang terjadi. C. Mengakui kesalahan, meminta maaf dengan tulus, dan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. D. Menunggu warga mengajukan keluhan resmi sebelum mengambil tindakan. E. Menawarkan kompensasi berlebihan untuk menghindari kritik. Jawaban yang tepat adalah C. Prinsip pelayanan prima dalam situasi ini menuntut untuk mengakui kesalahan, meminta maaf dengan tulus, dan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. Pendekatan ini menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen untuk memberikan layanan terbaik. Ini juga membantu memulihkan kepercayaan warga dan mendemonstrasikan profesionalisme dalam menangani kesalahan. Berikutnya soal nomor 10. Dalam konteks penanganan keluhan masyarakat, apa yang dimaksud dengan first contact resolution? A. Penyelesaian keluhan pada kontak pertama dengan petugas. B. Menyampaikan keluhan melalui saluran resmi pertama. C. Penanganan keluhan oleh pejabat tertinggi. D. Pencatatan keluhan pada sistem informasi pertama. E. Penerusan keluhan di unit kerja terkait pertama kali. Jawaban yang tepat adalah A. First contact resolution adalah konsep dalam penanganan keluhan di mana masalah pelanggan atau masyarakat diselesaikan pada kontak pertama mereka dengan petugas layanan, tanpa perlu eskalasi atau tindak lanjut lebih lanjut. Ini meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Berikutnya soal nomor 11. Seorang penata layanan operasional di Kementerian X menerima keluhan dari masyarakat tentang keterlambatan penerbitan sertifikat. Berdasarkan klasifikasi tingkat urgensi, keluhan ini termasuk dalam kategori A. Darurat, B. Penting, C. Moderat, D. Rendah, E. Sangat rendah. Jawaban yang tepat adalah C. Keluhan tentang keterlambatan penerbitan sertifikat umumnya diklasifikasikan sebagai moderat. Meskipun penting, hal ini tidak mengancam keselamatan atau memiliki dampak serius yang memerlukan penanganan darurat. Namun, tetap memerlukan perhatian dan tindak lanjut dalam jangka waktu yang wajar. Berikutnya soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan root cause analysis dalam konteks penanganan keluhan masyarakat? A. Analisis akar masalah untuk mencegah keluhan berulang.
B. Penelusuran sumber keluhan pertama kali, C. Pengkajian latar belakang pelapor keluhan, D. Pemeriksaan validitas keluhan yang disampaikan, E. Penentuan unit yang bertanggung jawab atas keluhan. Jawaban yang tepat adalah A. Root cause analysis atau analisis akar masalah adalah metode untuk mengidentifikasi penyebab mendasar dari suatu masalah, bukan hanya gejalanya. Dalam konteks penanganan keluhan, ini bertujuan untuk menemukan dan mengatasi penyebab utama keluhan agar tidak terulang di masa depan. Berikutnya soal nomor 13. Penata layanan operasional di Kementerian Y mendapati adanya peningkatan keluhan terkait prosedur pelayanan yang rumit. Langkah terbaik yang harus diambil adalah A. Menambah petugas front office, B. Memperpanjang waktu pelayanan, C. Melakukan evaluasi dan penyederhanaan prosedur, D. Memberikan pelatihan kepada petugas, E. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan. Jawaban yang tepat adalah C. Ketika terjadi peningkatan keluhan terkait prosedur yang rumit, langkah terbaik adalah melakukan evaluasi dan penyederhanaan prosedur. Ini akan mengatasi akar masalah dan meningkatkan efisiensi pelayanan secara keseluruhan dibandingkan dengan solusi temporer seperti menambah petugas atau memperpanjang waktu pelayanan. Selanjutnya soal nomor 14. Dalam proses monitoring penanganan keluhan, indikator kinerja utama atau KPI yang paling relevan untuk mengukur efektivitas penanganan adalah A. Jumlah keluhan yang diterima, B. Waktu respon awal terhadap keluhan, C. Tingkat kepuasan penyelesaian keluhan, D. Jumlah staf yang menangani keluhan, E. Biaya penanganan per keluhan. Jawaban yang tepat adalah C. Tingkat kepuasan penyelesaian keluhan merupakan indikator kinerja utama yang paling relevan untuk mengukur efektivitas penanganan keluhan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana solusi yang diberikan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari proses penanganan keluhan. Selanjutnya soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan escalation matrix dalam sistem penanganan keluhan? A. Diagram alur penerimaan keluhan, B. Struktur organisasi penanganan keluhan, C. Hierarki penanganan keluhan berdasarkan tingkat kompleksitas, D. Daftar kontak darurat untuk keluhan serius, E. Sistem penilaian kinerja penanganan keluhan. Jawaban yang tepat adalah C. Escalation matrix adalah hierarki atau protokol yang menentukan bagaimana keluhan harus dieskalasi atau diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi berdasarkan tingkat kompleksitas atau urgensinya. Ini memastikan bahwa keluhan yang lebih kompleks atau sensitif ditangani oleh personal yang tepat dan dalam jangka waktu yang sesuai. Berikutnya soal nomor 16. Seorang penata layanan operasional di Kementerian Z menemukan bahwa 60% keluhan yang masuk terkait dengan ketidakjelasan informasi pada website resmi. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menutup sementara website resmi, B. Mengalihkan semua keluhan ke call center, C. Melakukan revisi dan perbaikan konten website, D. Menambah fitur chatbot pada website, E. Memperbanyak leaflet informasi cetak. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat adalah melakukan revisi dan perbaikan konten website. Ini akan mengatasi akar masalah yaitu ketidakjelasan informasi sehingga dapat mengurangi jumlah keluhan serupa di masa depan. Solusi ini lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan alternatif lain yang hanya bersifat sementara atau tidak langsung mengatasi masalah utama. Berikutnya soal nomor 17.
Apa yang dimaksud dengan Service Recovery Paradox dalam konteks penanganan keluhan pelayanan publik? A. Situasi di mana pelayanan yang buruk justru meningkatkan kepuasan. B. Fenomena di mana keluhan yang tidak ditangani mengurangi jumlah keluhan. C. Kondisi di mana penanganan keluhan yang baik menghasilkan kepuasan lebih tinggi dibanding tanpa masalah. D. Keadaan di mana peningkatan kualitas masyarakat meningkatkan jumlah keluhan. E. Proses di mana keluhan yang sama terulang meski sudah ditangani. Jawaban yang tepat adalah C. Service Recovery Paradox adalah fenomena di mana pelanggan atau masyarakat yang mengalami masalah layanan tetapi menerima penanganan keluhan yang sangat baik, akhirnya memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengalami masalah sama sekali. Ini menekankan pentingnya penanganan keluhan yang efektif dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas masyarakat. Selanjutnya soal nomor 18. Dalam konteks pertanggungjawaban penanganan keluhan, apa yang dimaksud dengan prinsip whistleblowing protection? A. Perlindungan terhadap pelapor keluhan internal organisasi. B. Sistem peringatan dini untuk keluhan serius. C. Mekanisme eskalasi keluhan ke pimpinan tertinggi. D. Prosedur pengamanan data keluhan masyarakat. E. Protokol penanganan keluhan yang bersifat rahasia. Jawaban yang tepat adalah A. Whistleblowing protection atau perlindungan pelapor adalah prinsip yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan pelanggaran atau ketidakberesan dalam organisasi. Dalam konteks penanganan keluhan, ini penting untuk memastikan bahwa staf internal yang melaporkan masalah atau ketidakefisienan dalam sistem penanganan keluhan tidak mengalami dampak negatif, sehingga mendorong transparansi dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya soal nomor 19. Dalam konteks prinsip-prinsip K3 dalam pelayanan operasional, apa yang dimaksud dengan hierarki pengendalian resiko? A. Urutan prioritas dalam menangani resiko K3. B. Struktur organisasi departemen K3. C. Tingkatan sanksi pelanggaran K3. D. Klasifikasi tingkat bahaya pekerjaan. E. Tahapan evaluasi program K3. Jawaban yang tepat adalah A. Hierarki pengendalian risiko adalah konsep fundamental dalam K3 yang menggambarkan urutan prioritas dalam menangani risiko K3. Urutan tersebut dimulai dari eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administratif, hingga penggunaan APD sebagai opsi terakhir. Pemahaman ini penting bagi penata layanan operasional untuk menerapkan pendekatan sistematis dalam mengelola risiko K3 di tempat kerja. Berikutnya soal nomor 20. Seorang penata layanan operasional diminta untuk melakukan penilaian risiko K3 di area kerjanya. Ia mengidentifikasi bahaya berupa lantai licin di area lobi. Berdasarkan hierarki pengendalian risiko, tindakan apa yang seharusnya menjadi prioritas utama? A. Memasang tanda peringatan hati-hati licin. B. Mewajibkan pengguna sepatu anti-slip untuk semua karyawan. C. Mengganti material lantai dengan bahan anti-slip. D. Menempatkan kaset penyerap air di pintu masuk. E. Membersihkan lantai secara berkala. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan hierarki pengendalian risiko, tindakan yang menjadi prioritas utama adalah mengganti material lantai dengan bahan anti-slip. Ini termasuk dalam kategori substitusi yang merupakan level kedua dalam hierarki setelah eliminasi. Tindakan ini menghilangkan sumber bahaya secara permanen,
sehingga lebih efektif dibandingkan opsi lain yang hanya bersifat administratif atau penggunaan APD. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.